Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pasparta. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan exercise 7.7 sampai dengan problem 7.7. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, yaitu Scholastica Anabel dan Fadilatul Maulida. Di sini saya akan menjelaskan 7.7, yaitu recording bad debts. Di sini piutangnya yaitu $100.000, lalu ada piutang tak tertagih 2.000. Selanjutnya ada sales revenue sebesar $900.000 dan return penjualan cadangan 50.000. Instruksinya adalah prepare the journal entry to record bad debt expense assuming dan kan estimates bad debts. Yang A itu 5% dari piutang dan yang B 5% of accounts receivable but allowance for the full accounts. Beban piutang tak tertagihnya memiliki 1.500 debit balance. Nah, di sini jawaban yang A yaitu beban piutang tak tertagih sebesar 3.000 dan piutang tak tertagihnya dikredit sebesar 3.000. Lalu yang B beban piutang tak tertagihnya 6.500 dan piutang tak tertagihnya 6.500. Ini dari 5% dikali dengan 5.000. Next. Nah, ada yang 7.9 computing bad debts and preparing journal entries. Ini tanggalnya 31 Maret. Customer-nya EL Masters Company mempunyai dana $7.800. Lalu tanggal 30 Juni Stephen Crane Associates memiliki dana 9.700. Lalu pada tanggal 30 September Amilawas Dress Shop mempunyai dana 7.000. Dan yang terakhir pada tanggal 31 Desember Airfront Inc. memiliki dana 9.830. Instruction give the entry for estimates bad debts assuming that the allowance is to provide for the full accounts on the basis of yang A 4% of gross accounts receivables dan yang B 5% of gross account receivables and allowance for the full accounts has a $1.700 credit balance. Di sini yang A beban piutang tak tertagihnya 5.350 di debit dan piutang tak tertagihnya 5.350. Ini dari dikali 4%. Lalu yang B beban piutang tak tertagihnya 2.800. Lalu piutang tak tertagihnya 2.800 di kredit. Ini hasilnya itu dikali dengan 5%. Kalau yang A tadi dikali 4%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan problem 7.3. Jadi di sini Manilaw Corporation itu beroperasi di sebuah industri yang memiliki tingkat kredit macet yang tinggi. Sebelum penyesuaian akhir tahun, saldo piutang usaha Manilaw itu 555.000 dan penyisian untuk akun piutang tak tertagih itu memiliki saldo kredit sebesar 40.000. Saldo akhir tahun itu dilaporkan dalam laporan posisi keuangan untuk penyisian tak tertagih seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, ini ada days account outstanding, amount-nya sama probability piutang itu dapat ditagih. Nah, jadi di sini kita diminta yang pertama berapa saldo yang sesuai untuk penyisian piutang tak tertagih di akhir tahun. Yang kedua, kita disuruh menunjukkan bagaimana piutang akan disajikan pada laporan posisi keuangan. Dan yang ketiga, apa efek dolar dari penyesuaian piutang tak tertagih pada akhir tahun terhadap pendapatan sebelum pajak.
Nah, jadi yang A, saldo yang sesuai untuk penyisian piutang tak tertagih. Yang pertama itu yang kurang dari 16 hari, itu jumlahnya kan 300.000. Nah, expect percentage yang tidak tertagih, jadi berapa persentase tuh yang bakalan nggak ketagih. Nah, itu sebesar 0,02 itu diambil dari probability kan paling banyak 1 ya. 1 dikurang 0,98 dari probability yang bisa ditagih. Nah, jadi yang tidak bisa ditagih itu 0,02. Kemudian bawahnya juga sama untuk yang 0,90 yang bisa ditagih dan yang tidak bisa ditagih itu 0,01 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk estimasi yang tidak bisa ditagih itu tinggal jumlah yang tadi, jumlah amount dari piutang tersebut dikali sama berapa persentase yang tidak dapat tertagih. Jadi 300 dikali 0,02 jadinya 6.000. Untuk 16 sampai 30 hari itu sebesar 10.000 dari 100 dikali 0,1. Kemudian 12.000 itu dari 80 dikali 0,15. 8.000 itu yang untuk 46 sampai 60 hari itu 40 dikali 0,2. Untuk 61 sampai 75 hari itu 20 dikali 0,45 sehingga sebesar 9.000. Nah, kemudian estimasinya itu di total, jadi saldo untuk penyisian piutang tak tertagihnya sebesar 45.000. Nah, kemudian kan di sini ada over dari 75 hari itu 15.000 itu nggak dimasukin karena piutang yang telah terutang lebih dari 75 hari yaitu sebesar 15.000 dan tidak memiliki kemungkinan untuk ditagih akan segera dihapuskan dengan mendebit penyisian piutang tak tertagih sebesar 15.000 dan kreditnya itu piutang usaha sebesar 15.000. Jadi akun-akun ini tidak dipertimbangkan ketika menentukan jumlah yang tepat untuk penyisian piutang tak tertagih. Nah, kita tahu tidak dapat ditagih karena dilihat dari probability-nya kan 0,00. Nah, jadi 1 dikurang 0,00 itu kan jadinya 1. Jadi probability-nya itu nggak ada. Jadinya probability-nya itu yang tidak dapat ditagih itu 1, jadinya nggak usah dimasukkan di jawaban yang A ini. Atau nanti akan segera dihapuskan. Nah, kemudian piutang yang akan disajikan pada laporan posisi keuangan, jadi piutangnya itu kan 555 dari saldo awal ya, saldo piutang Manilo itu sebesar 555, dikurang sama yang tadi yang mau kita hapus tadi yang sebesar 15.000 yang over 75 hari. Nah, jadinya 555 dikurang 15.000 itu sebesar $15.000 itu sebesar $540.000. Kemudian dikurangi dengan penyisian piutang tak tertagih. Itu sebesar $45.000. $45.000 itu didapat dari sini, estimated uncollectible. Jadi yang tidak dapat tertagih. Kemudian jadinya piutang dagang bersih yang nanti dicantumkan di laporan posisi keuangan itu sebesar 495.000. Didapat dari 540.000 dikurang dengan 45.000. Kemudian yang C itu apa efek dolar penyesuaian piutang tak tertagih akhir tahun terhadap pendapatan sebelum pajak. Nah, jadi di sini perkiraan jumlah piutang yang tertagih kan tadi yang 45.000. Terus saldo dalam akun penghapusan piutang sebelum penyesuaian itu didapat dari 40.000 dikurang dengan yang tadi kita
yang tadi kita hapus piutangnya. Jadi sebesar 25.000. Nah, biaya yang diperlukan itu sebesar 20.000. Nah, jadi kesimpulan untuk yang C, penyesuaian piutang tak tertagih akhir tahun akan berkurang sebelum pendapatan pajak sebesar 20.000 $20.000 seperti dalam perhitungan yang tadi saya sudah jelaskan. Selanjutnya soal problem 77. Tanggal 1 Oktober 2019, perusahaan peralatan pertanian Arden menjual mesin pemanen kemiri ke Falco Pertanian Saudara. Sebagai pengganti pembayaran tunai, Falco Brother Farm memberi Arden 2 tahun, yaitu sebesar $120.000 untuk weselnya, yaitu 8%, atau tingkat bunga yang realistis untuk wesel jenis ini. Itu catatan yang diperlukan bunga yang harus dibayar setiap tahun pada tanggal 1 Oktober. Keuangan Arden laporan disusun berdasarkan tahun kalender. Untuk instruksinya, dengan asumsi Falco Brother Farm memenuhi semua persyaratan catatan, siapkan entry jurnal yang diperlukan untuk perusahaan peralatan pertanian Arden untuk seluruh periode dari catatan. Untuk jawabannya yaitu jurnal yang pertama pada tanggal 1 bulan Oktober 2019, yaitu wesel tagih terhadap pendapatan penjualan sebesar $120.000 pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu jurnalnya piutang bunga terhadap pendapatan bunga sebesar 2.400, yaitu dari $120.000 dikali dengan 8% dikali dengan 3/12, karena pencatatnya karena bulan Oktober ke bulan Desember yaitu jaraknya 3 bulan, jadi dikali dengan 3/12. Sehingga untuk piutang bunga dan pendapatan bunga yaitu dicatat sebesar 2.400. Selanjutnya yaitu mencatat pada tanggal 1 Oktober 2020, yaitu untuk di sisi debitnya yaitu kas, untuk di sisi kreditnya piutang bunga dan pendapatan bunga. Untuk kasnya sebesar 9.600, yaitu dari $120.000 dikali dengan 8%. Untuk di sisi kreditnya, untuk pendapatan bunganya yaitu sebesar 7.200 dari $120.000 dikali dengan 8% dikali dengan 3/12, sehingga menghasilkan 7.200. Sehingga untuk mencatat piutang bunganya yaitu sebesar 2.400. Selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 mencatat piutang bunga terhadap pendapatan bunga sebesar 2.400. Selanjutnya mencatat pada tanggal 1 Oktober tahun 2021, yaitu kas terhadap piutang bunga dan pendapatan bunga, di mana kasnya sebesar 9.600 dan piutang bunganya sebesar 2.400, pendapatan bunganya sebesar 7.200. Seperti penjelasannya pada jurnal tanggal 1 bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya mencatat jurnal kas terhadap wesel tagih yaitu sebesar $120.000. Untuk wesel tagihnya sebesar $120.000 juga. Untuk entry pada tanggal 1 Oktober 2020 dan 1 Oktober 2021 mengasumsikan entry terbalik tidak dibuat pada tanggal 1 Januari dan 1 Januari 2021. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sparta. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang valuation of inventories, a cost-based approach, atau penilaian persediaan dengan pendekatan dasar biaya. Nah, jadi di kelompok 3 ini, anggotanya ada saya, Skolastika Nabel, Raffitur Rahmat Kadafi, dan Fadilatul Maulida.
Jadi tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama mengidentifikasi klasifikasi penting dari persediaan, yang kedua membedakan antara sistem persediaan perpetual dengan sistem persediaan periodik, yang ketiga itu mengidentifikasi pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan, yang keempat memahami pos-pos yang harus dimasukkan sebagai biaya persediaan, yang kelima menjelaskan dan membandingkan asumsi arus biaya yang digunakan dalam memperhitungkan persediaan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai materi persediaan, langkah baiknya kita mengenal apa itu persediaan. Nah, persediaan adalah item yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa. Nah, item ini berupa barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Nah, perusahaan yang menggunakan persediaan itu yang pertama ada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang seperti Carrefour biasanya membeli barang dagangnya dalam bentuk siap untuk dijual. Nah, barang dagang tersebut kemudian dilaporkan sebagai persediaan barang dagangan. Hanya ada satu akun persediaan, yaitu persediaan barang dagang yang muncul dalam laporan keuangan. Nah, persediaan itu memiliki dua karakter penting, yakni yang pertama, persediaan tersebut merupakan milik perusahaan, dan yang kedua, persediaan tersebut siap dijual kepada para konsumen. Oleh sebab itu, dalam perusahaan dagang hanya dikenal satu klasifikasi persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Nah, persediaan ini meliputi segala macam barang dagang yang dimiliki oleh perusahaan dagang tersebut. Sedangkan pada perusahaan manufaktur juga memiliki persediaan. Berbeda halnya dengan persediaan pada perusahaan dagang, pada perusahaan manufaktur, tidak semua persediaan itu siap untuk dijual. Oleh karena itu, persediaan di perusahaan manufaktur itu diklasifikasi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, dan persediaan bahan baku. Nah, di sini ada contoh dari persediaan perusahaan dagang. Nah, seperti yang dibilang tadi, itu hanya ada satu akun persediaan, yaitu persediaan barang dagang yang nominalnya 9.000, dan perusahaan dagang itu hanya membeli barang dagang dalam bentuk yang siap untuk dijual. Nah, berbeda dengan persediaan perusahaan manufaktur. Nah, di persediaan perusahaan manufaktur, karena perusahaan manufaktur itu memproduksi barang yang akan dijual kepada perusahaan dagang, jadinya persediaannya itu terdapat 3 persediaan yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, 3 akun persediaan itu yang pertama ada persediaan bahan baku. Nah, jadi sebuah perusahaan melaporkan biaya yang dibebankan ke barang dan bahan di tangan, tetapi belum ditempatkan ke dalam produksi sebagai produksi itu disebut sebagai persediaan bahan baku. Nah, bahan baku itu termasuk apa aja? Kayak misalnya kayu untuk membuat tongkat baseball atau baja untuk membuat mobil. Nah, bahan-bahan ini dapat ditelusuri langsung ke produk akhir. Yang kedua, itu ada persediaan barang dalam proses. Nah, jadi pada titik dimanapun dalam proses produksi berkelanjutan, beberapa unit itu hanya diproses bagian. Biaya bahan mentah untuk unit yang belum selesai ini ditambah biaya tenaga kerja langsung yang diterapkan secara khusus untuk bahan ini, dan bagian yang dapat dirata-rata dari biaya overhead pabrik itu merupakan persediaan barang dalam proses. Nah, yang ketiga itu ada barang jadi. Jadi perusahaan itu melaporkan biaya yang diidentifikasi dengan unit yang selesai, tetapi tidak terjual di tangan pada akhir periode fiskal. Nah, itu disebut sebagai persediaan barang jadi. Kemudian di sini ada arus biaya persediaan. Jadi perusahaan yang menjual atau memproduksi barang itu melaporkan persediaan dan harga pokok penjualan pada setiap akhir periode akuntansi.
Alur biaya bagi sebuah perusahaan adalah persediaan awal ditambah harga pokok pembelian adalah harga pokok barang tersedia untuk dijual. Nah, saat barang dijual, baru dibebankan ke harga pokok penjualan. Barang-barang yang tidak terjual pada akhir periode akuntansi akan masuk ke persediaan akhir. Nah, jadi di sini ada perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur itu ada bahan baku, persediaan bahan baku. Nah, itu meliputi yang pertama ada bahan mentah, ada biaya bahan mentah, ada biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian akan diproses sehingga menjadi work in process atau barang dalam proses. Nah, itu akan menghasilkan cost of good manufacture. Kemudian dilanjut ke finished good atau barang jadi. Kemudian akan menghasilkan HPP atau cost of goods sold. Kemudian berbeda dengan di perusahaan dagang. Jadi kalau di perusahaan dagang itu cuma ada satu persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Nah, itu jadi meliputi cost of good purchase ini pada saat pembelian dan nantinya akan menjadi HPP atau cost of goods sold. Kemudian perusahaan itu menggunakan salah satu dari dua jenis sistem untuk memelihara catatan persediaan yang akurat. Nah, jadi sistemnya itu ada sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, jadi alurnya itu beginning inventory dan cost of good purchase itu akan menjadi cost of goods sold atau barang yang ada untuk dijual. Kemudian cost of good available for sale itu akan menjadi cost of goods sold dan persediaan akhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem perpetual. Nah, jadi sistem persediaan perpetual itu terus melacak perubahan dalam akun persediaan. Artinya perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang secara langsung di akun persediaan saat terjadi. Fitur akuntansi dari sistem persediaan perpetual adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk diproduksi itu didebit ke persediaan. Yang kedua itu biaya transportasi masuk atau freight in itu didebit ke persediaan. Kemudian retur dan potongan pembelian dan juga diskon pembelian itu dikredit ke persediaan. Selanjutnya, harga pokok penjualan itu didebit dan mengkredit persediaan untuk setiap penjualan. Yang keempat, buku besar pembantu persediaan itu memperlihatkan kuantitas dan biaya setiap jenis persediaan yang ada di tangan. Nah, sistem persediaan perpetual itu menyediakan catatan yang berkelanjutan tentang saldo akun persediaan dan harga pokok penjualan. Nah, jadi metodenya itu, jadi dalam metode perpetual itu setiap jenis persediaan dibuat rekening sendiri-sendiri yang merupakan buku pembantu persediaan atau kartu persediaan. Nah, rincian dalam buku pembantu bisa diawasi dari rekening kontrol persediaan barang dalam buku besar. Nah, rekening yang digunakan untuk mencatat persediaan ini terdiri dari beberapa kolom yang dapat dipakai untuk mencatat pembelian, penjualan, dan saldo persediaan. Setiap perubahan dalam persediaan itu diikuti dengan pencatatan dalam rekening persediaan, sehingga jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat saldo dalam rekening persediaan atau dalam akun persediaan. Nah, masing-masing kolom itu dirinci lagi untuk kuantitas dan harga per satu unitnya. Nah, metode-metode yang digunakan dalam persediaan itu terdapat 3 metode. Yang pertama ada first in, first out. Jadi dalam metode ini barang yang masuk atau dibeli atau diproduksi itu lebih dahulu akan dikeluarkan atau dijual. Sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi terakhir. Nah, metode ini kurang
kurang baik untuk menangani pengaruh inflasi, karena peningkatan harga perolehan tidak diimbangi dengan pembebanan pada penjualan persediaan. Tetapi metode ini dapat memberikan informasi persediaan yang dapat dipercaya. Yang kedua itu ada last in first out atau metode LIFO. Nah, metode LIFO ini, dalam metode ini barang yang masuk paling akhir akan dikeluarkan atau dijual paling awal. Nah, sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi awal periode. Yang ketiga ada rata-rata bergerak. Jadi dalam metode ini barang yang dikeluarkan atau dijual maupun barang yang tersisa itu dinilai dengan harga rata-rata bergerak. Sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang memiliki nilai rata-rata. Dibandingkan dengan metode fisik, maka metode perpetual merupakan cara yang baik untuk mencatat persediaan barang dagangan. Nah, manfaatnya yaitu mempermudah untuk melakukan kontrol barang dagang yang ada di gudang. Selanjutnya, di sini ada sistem periodik. Jadi, metode fisik atau disebut juga sebagai metode periodik adalah metode pengelolaan persediaan di mana arus kas masuknya barang tidak dicatat secara rinci, sehingga untuk mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus melakukan perhitungan fisik atau stock of name di gudang. Nah, penggunaan metode fisik ini mengharuskan perhitungan barang yang ada atau tersisa pada akhir periode akuntansi ketika ingin menyusun laporan keuangan. Nah, dalam sistem persediaan periodik, itu perusahaan menentukan jumlah persediaan di tangan hanya secara berkala. Nah, ini mencatat semua akuisisi persediaan selama periode akuntansi dengan mendebit akun pembelian. Sebuah perusahaan kemudian menambahkan total dalam akun pembelian pada akhir periode akuntansi ke biaya persediaan di tangan pada awal periode. Jumlah ini menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual selama periode tersebut. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualan, perusahaan kemudian mengurangi persediaan akhir dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Perhatikan bahwa sistem persediaan periodik harga pokok penjualan adalah jumlah sisa yang bergantung pada perhitungan fisik persediaan akhir. Nah, proses ini itu disebut sebagai pengambilan inventaris fisik. Nah, perusahaan yang menggunakan sistem periodik melakukan inventaris fisik minimal setahun sekali. Atau yang tadi saya bilang itu di akhir periode akuntansi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, jadi terdapat fitur-fitur tiga fitur di sistem periodik. Yang pertama itu pembelian. Persediaan dicatat dengan mendebit akun pembelian. Nah, kemudian untuk persediaan akhir ditentukan dengan melakukan perhitungan fisik. Yang ketiga, cost of goods sold. Nah, cara mencari harga pokok penjualan atau cost of goods sold itu persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Kemudian akan menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian untuk mencari HPP-nya itu tinggal dikurang dengan persediaan akhir. Jadinya di sini 775.000. Kemudian di sini ada contoh soal untuk membandingkan sistem perpetual dan sistem periodik. Jadi contoh soalnya di sini perusahaan Vesmire itu memiliki transaksi berikut selama tahun berjalan. Yang pertama itu ada persediaan awal sebesar 100 unit dengan harga per unitnya itu 6. Jadi sama dengan 600. Nah, 600 ini dari mana? Dari harga per unit dikali berapa unit yang ada. Persediaan awalnya 100 unit, harga 600, pembelian dia membeli sebesar 900 unit, kemudian melakukan penjualan 600 unit dan sehingga persediaan akhirnya sebesar 400 unit. Nah, di sini kita disuruh untuk catat transaksi tersebut menggunakan sistem perpetual dan periodik.
Nah, jadi di sini ada sistem perpetual dan periodik. Nah, jadi di sistem periodik untuk mencatat persediaan awal 100 unit itu tidak perlu dicatat atau di jurnal, jadi udah ada di akun persediaan yang menunjukkan saldo 600. Di sistem periodik juga sama, jadi akun persediaan sudah menunjukkan saldo 600. Nah, kemudian yang kedua itu pembelian. Nah, pembeliannya itu kan dia membeli sebesar 900 unit. Nah, jadi dalam sistem perpetual itu dicatat di perpetual itu dicatat di persediaan dan utang dagang. Persediaan di debit sebesar 5.400, 5.400 itu didapat dari 900 dikali 6 dan kreditnya utang dagang. Kemudian untuk sistem periodik ini berbeda, jadi yang di debit itu adalah akun pembelian. Kemudian kreditnya utang dagang. Kenapa nggak persediaan? Karena yang tadi udah dibilang persediaannya itu hanya dipakai saat akhir periode. Jadi dihitungnya pada akhir periode aja. Nah, kemudian pada saat menjual itu sebesar 600 unit itu jurnalnya untuk sistem perpetual itu piutang dagang pada penjualan. Nah, kemudian ada tambahan harga pokok penjualan dan persediaan. Jadi piutang dagang sebesar 7.200 itu didapat dari 600 dikali 12. Sedangkan untuk harga pokok penjualan itu 600 dikali 6. Sesuai dengan harga satuan yang dia beli. .600 dikali 6 jadi 3.600. Nah, untuk sistem periodik itu jurnalnya piutang dagang pada penjualan sebesar 7.200. Nah, kemudian dia tidak membuat jurnal harga pokok penjualan. Kemudian untuk persediaan akhir itu sebesar 400 unit. Nah, jadi untuk sistem perpetual itu tidak dibuat jurnal, tetapi di akun persediaan sudah menunjukkan saldo akhir sebesar 2.400. Didapat dari persediaan awal sebesar 600, kemudian dikurangi dengan persediaan ditambah dengan pembelian sebesar 5.400, kemudian dikurang dengan persediaan di COGS ini sebesar 3.600. Jadi untuk akun persediaan itu sebesar 2.400. Nah, berbeda dengan sistem periodik itu di jurnal persediaan akhir dari perhitungan sebesar 2.400, kemudian harga pokok penjualan 3.600, pembelian 5.400 dan persediaan awal sebesar 600. Nah, kemudian ketika sebuah perusahaan itu menggunakan sistem persediaan perpetual dan ada perbedaan antara saldo persediaan perpetual dan jumlah fisik persediaan, diperlukan entry terpisah untuk menyesuaikan akun persediaan perpetual. Jadi di sini ada contoh ilustrasinya. Asumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan, akun persediaan perpetual itu melaporkan saldo persediaan sebesar 4.000. Namun perhitungan fisik menunjukkan persediaan sebesar 3.800 di tangan. Ayat jurnal untuk mencatat penurunan yang diperlukan adalah yang pertama, persediaan over and short itu di debit sebesar 2.400 dan persediaan di kredit. Nah, jadi inventory over and short itu merupakan penyesuaian harga pokok penjualan. Dalam praktik, akun inventory over and short terkadang dilaporkan dalam kelompok pendapatan dan keuntungan lain-lain. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem persediaan periodik itu tidak melaporkan akun persediaan over and short karena metode periodik itu tidak mencatat akuntansi untuk membandingkan perhitungan fisik. Nah, akibatnya perusahaan mengubur kelebihan dan kekurangan persediaan dalam harga pokok penjualan. Kemudian di sini ada masalah persediaan yang yaitu pengendalian inventory atau pengendalian persediaan.
Nah, jadi seluruh perusahaan itu memerlukan pengujian secara periodik atas catatan persediaan melalui perhitungan aktual, penimbangan, atau pengukuran. Perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan catatan persediaan yang terinci. Nah, sebisa mungkin perhitungan fisik itu dilakukan menjelang akhir tahun fiskal perusahaan sehingga kuantitas persediaan yang tepat dapat digunakan dalam pembuatan catatan akuntansi dan laporan keuangan. Jadi untuk metode fisik itu biasanya yang seperti saya tadi bilang dilakukan perhitungan fisik pada saat akhir periode agar laporan keuangan sesuai dengan yang ada di tangan. Nah, bagi perusahaan itu sistem perpetual yang lengkap tidak efektif dari segi biaya. Namun, sebagian besar dari perusahaan-perusahaan ini membutuhkan informasi terkini mengenai tingkat persediaan mereka. Nah, untuk melindungi dari kehabisan stok atau pembelian berlebihan dan untuk membantu dalam persiapan data keuangan bulanan atau triwulan. Nah, akibatnya perusahaan-perusahaan ini menggunakan sistem persediaan perpetual yang dimodifikasi. Nah, sistem ini menyediakan catatan inventaris terperinci tentang peningkatan dan penurunan dalam jumlah saja, bukan jumlah mata uang. Ini hanya perangkat memorandum di luar sistem entry ganda yang membantu dalam menentukan tingkat persediaan pada setiap titik waktu. Jadi apapun jenis inventarisnya atau persediaan yang digunakan perusahaan, mereka semua menghadapi bahaya kehilangan dan kesalahan. Pemborosan, kerusakan, pencurian entry yang tidak benar, kegagalan untuk menyiapkan atau mencatat permintaan, dan kemungkinan serupa lainnya dapat menyebabkan catatan persediaan berbeda dari catatan persediaan. Dengan demikian, semua perusahaan itu memerlukan verifikasi berkala atas catatan persediaan dengan perhitungan berat atau pengukuran aktual, dengan perhitungan yang dibandingkan dengan catatan persediaan terperinci. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan mengoreksi catatan agar sesuai dengan jumlah yang sebenarnya ada. Nah, selanjutnya di sini ada masalah persediaan, yaitu menentukan harga pokok. Jadi, barang yang dijual atau digunakan selama periode akuntansi jarang sesuai dengan barang yang dibeli selama periode tersebut. Akibatnya, persediaan meningkat atau menurun selama periode tertentu. Perusahaan kemudian harus mengalokasi biaya semua barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan antara barang yang dijual atau digunakan dan yang masih ada. Nah, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual atau digunakan adalah jumlah dari yang pertama, harga pokok barang yang ada pada awal periode atau persediaan awal pada 1 Januari, kemudian yang kedua, harga pokok barang yang diperoleh atau diproduksi selama periode tahun ini. Jadi persediaan awal dan biaya barang itu ditambah, kemudian menjadi total harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Nah, harga pokok penjualan adalah selisih antara harga pokok barang yang tersedia dijual dan harga pokok yang ada di tangan di akhir periode. Jadi untuk mencari HPP selama tahun ini itu total harga pokok barang yang tersedia dijual dikurang dengan persediaan akhir, yaitu sebesar 700.000. Nah, di sini adalah masalah mendasar dalam penilaian persediaan. Jadi masalah mendasarnya itu yang pertama ada penilaian persediaan, itu memerlukan perhitungan. Yang pertama ada barang fisik yang harus dimasukkan dalam persediaan. Jadi siapa yang memiliki barangnya, barang dalam perjalanan atau barang in transit, terus ada barang konsinyasi, ada perjanjian penjualan khusus. Nah, untuk biaya itu biaya-biaya yang dimasukkan dalam
persediaan itu terdapat dua. Yang pertama ada biaya produksi dan biaya periode. Yang ketiga ada asumsi arus biaya. Itu ada identifikasi khusus, biaya FIFO, dan retail. Nah, selanjutnya di sini ada barang dan biaya yang termasuk dalam persediaan. Jadi, sebuah perusahaan mengakui persediaan dalam utang usaha pada saat mengendalikan aset. Nah, misalnya perusahaan Lee. Perusahaan Lee itu membeli jam tangan Apple untuk dijual kembali. Nah, perusahaan Lee ini mencatat jam tangan ini sebagai persediaan. Nah, oleh karena itu, pengendalian merupakan faktor kunci dan menentukan kapan pembelian dan penjualan suatu produk diakui. Nah, salah satu indikator ini merupakan peralihan hak atau passage of title yang sering digunakan untuk menentukan kontrol karena hak dan kewajiban ditetapkan secara hukum. Misalnya, ketika Lee membeli jam tangan Apple, hak legal Apple tersebut menjadi milik Lee, sampai jam tangan tersebut dijual kepada pelanggan. Namun dalam beberapa kasus terbatas, indikator lain harus dipertimbangkan karena hak legal dan jalur kontrol itu tidak cocok. Selanjutnya ada barang dalam transit. Nah, jadi barang dalam transit ini seringkali perusahaan seperti LG itu membeli barang dagang yang masih dalam perjalanan atau belum diterima pada akhir periode fiskal. Dalam situasi ini, perusahaan umumnya menentukan kontrol berdasarkan siapa yang memiliki hak legal atas barang dengan menerapkan aturan passage of title. Nah, jadi passage of title ini terdapat dua. Yang pertama, jika pemasok mengirim barang ke LG dengan FOB shipping point, jadi hak milik barang berpindah ke LG ketika pemasok tuh udah ngirim barang ke pengangkut umum yang bertindak sebagai agen. Nah, singkatan dari FOB itu merupakan free on board. Nah, jika pemasok itu mengirim barang dengan FOB destination, jadi hak miliknya itu berpindah ke LG ketika si LG itu udah nerima barang dari pengangkut umum. Shipping point dan destination seringkali ditentukan oleh lokasi tertentu, misalnya FOB Seoul. Ketika Pemda itu memperoleh hak kepemilikan yang sah atas barang, Pemda harus mencatat sebagai pembelian dalam periode fiskal tersebut dengan asumsi sistem persediaan periodik atau sebagai persediaan dalam sistem perpetual. Dengan demikian barang dikirim ke LG FOB shipping point, tetapi dalam perjalanan pada akhirnya milik LG ini harus menunjukkan pembelian dalam catatannya karena hak legal atas barang-barang ini diberikan ke LG pada saat pengiriman barang. Nah, selanjutnya di sini ada barang konsinyasi. Jadi, barang konsinyasi itu atau sistem konsinyasi adalah suatu perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barang kepada pihak tertentu untuk menjualnya dan akan mendapatkan komisi tertentu yang sudah disepakati. Jadi contoh ilustrasinya itu perusahaan William Art Gallery dan perusahaan Sotheby Holdings. Jadi perusahaan William Arts Gallery itu sebagai pengirim mengirimkan berbagai barang seni ke Sotheby Holdings sebagai penerima barang yang bertindak sebagai agen Williams dalam menjual barang-barang konsinyasi. Nah, Sotheby ini setuju untuk menerima barang tanpa kewajiban apapun, kecuali untuk berhati-hati dan memberikan perlindungan yang wajar dari kehilangan atau kerusakan barang dari Williams. Hingga Sotheby itu menjual barangnya kepada pihak ketiga. Jadi, Sotheby ini pokoknya memberikan perlindungan dan harus berhati-hati pada barangnya si William sampai terjual ke pihak ketiga.
Kemudian ketika Shot B menjual barang, ia mengirimkan pendapatan dikurangi komisi penjualan dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan penjualan kepada William. Nah, barang di luar konsinyasi tetap menjadi milik pengirim atau William. Nah, meskipun Shot B itu memiliki kepemilikan fisik atas barang tersebut, Shot B ini tidak memiliki kendali karena hak legal dan resiko serta manfaat kepemilikan tetap ada pada si Williams ini. Nah, Williams dengan demikian memasukkan barang-barang dalam persediaannya pada harga pembelian atau biaya produksi. Nah, kadang-kadang pengirim itu atau yang di contoh ini Williams itu menunjukkan persediaan pada konsinyasi sebagai item terpisah. Jadi kadang-kadang juga pengirim melaporkan persediaan pada konsinyasi dalam catatan atas laporan keuangan. Intinya penerima barang atau Shot B ini tidak membuat entry ke akun persediaan untuk barang-barangnya si William tadi. Jadi barang-barang ini tetap menjadi milik pengirim sampai dijual. Bahkan penerima barang harus sangat berhati-hati untuk tidak memasukkan barang konsinyasi sebagai persediaan barang dagang dari perusahaan kita sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada perjanjian penjualan khusus. Nah, jadi penagihan hak kepemilikan adalah pedoman umum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perusahaan harus memasukkan suatu barang ke dalam persediaan. Sayangnya pengalihan hak legal dan substansial yang mendasari transaksi terkadang tidak cocok. Misalnya hak kepemilikan yang sah mungkin telah diberikan kepada pembeli, tetapi penjual barang tetap memegang kendali atas persediaan. Dua situasi penjualan khusus diilustrasikan di sini dan menunjukkan jenis masalah yang dihadapi perusahaan. Yang pertama itu ada penjualan dengan pembelian kembali dan satunya lagi ada penjualan dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Jadi di sini ada penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Jadi kadang-kadang perusahaan membiayai persediaan tanpa melaporkan kewajiban atau persediaan pada laporan keuangan. Nah, pendekatan ini sering disebut sebagai perjanjian pembelian kembali atau pembiayaan produk. Biasanya melibatkan penjualan baik dengan perjanjian pembelian kembali implisit atau eksplisit. Sebagai ilustrasi itu Hill Enterprise mentransfer atau menjual inventaris ke Chase PLC. Dan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang dagangan dengan harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Nah, Chase kemudian menggunakan inventaris sebagai jaminan dan meminjamnya. Chase menggunakan hasil pinjaman untuk membayar Hill yang membeli kembali persediaan di masa depan. Chase menggunakan hasil dari pembayaran untuk memenuhi kewajiban pinjamannya. Jadi inti dari transaksi ini adalah bahwa Hill itu membiayai persediaannya dan tetap memegang kendali, meskipun ia mengalihkan hak teknis hukumnya kepada Chase atas barang dagangnya. Jadi dengan menyusun transaksi dengan cara ini, Hill dapat menghindari pajak properti pribadi di yurisdiksi tertentu. Keuntungan lain dari transaksi ini untuk Hill adalah penghapusan kewajiban lancar dari laporan posisi keuangan dan kemampuan untuk memanipulasi pendapatan. Nah, pengaturan ini sering digambarkan dalam praktik sebagai transaksi parkir atau parking transaction. Dalam situasi ini, Hill hanya memarkirkan inventaris pada laporan posisi keuangan Chase untuk waktu yang singkat. Umumnya ketika ada perjanjian pembelian kembali, Hill harus melaporkan persediaan dan kewajiban terkait dalam pembukuannya. Nah, selanjutnya itu ada
penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi. Jadi ini langsung ke contoh ilustrasinya. Jadi perusahaan penerbitan berkualitas menjual buku teks ke toko buku kampus dengan kesepakatan bahwa kampus dapat kembali untuk kredit penuh. Secara historis, toko buku kampus mengembalikan sekitar 25% buku teks dari quality publishing. Nah, karena toko buku kampus sekarang memiliki kemampuan untuk mengarahkan pengguna dan memperoleh secara substansial semua manfaat dari buku teks ini, transaksi ini biasanya dicatat sebagai penjualan oleh quality publishing. Selain itu, indikator normal untuk pengalihan kendali seperti peralihan hak legal, hilangnya kendali, dan pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan itu tampaknya telah terjadi. Namun, penerbitan kualitas juga harus mengakui bahwa sebagian kendali yang dialihkan ke toko buku kampus. Oleh karena itu, penerbitan berkualitas harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mencatat pendapatan penjualan pada jumlah yang diharapkan akan diterima dari transaksi. Yang kedua, buat perkiraan akun pengembalian persediaan untuk mengetahui bahwa berapa buku teks yang akan dikembalikan. Alasan pencatatan perkiraan inventaris ini adalah bahwa kendali atas sejumlah besar buku pelajaran belum diserahkan ke toko buku kampus. Dengan kata lain, kontrol memang berpindah dari penjual ke pembeli untuk sebagian besar buku teks, tetapi tidak semuanya. Oleh karena itu, quality publishing itu mencatat perkiraan jumlah pengembalian inventaris untuk mengenali fakta itu. Nah, jika pengembalian itu tidak dapat diprediksi, maka penerbit kualitas itu tidak boleh mempertimbangkan buku teks yang dijual dan tidak boleh menghapus barang yang ada di persediaannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke biaya yang ada dalam persediaan. Yang pertama ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini adalah biaya yang melekat pada persediaan yang dicatat dalam akun persediaan. Biaya-biaya ini berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi bisnis pembeli dan mengubah barang tersebut ke kondisi yang siap dijual. Nah, biaya tersebut umumnya meliputi yang pertama biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul untuk membawa persediaan ke tempat penjualan dalam kondisi yang dapat dijual. Jadi biaya pembelian itu meliputi ada harga beli, biaya masuk dan pajak lainnya, biaya transportasi, dan biaya penanganan yang berhubungan langsung dengan perolehan barang. Yang kedua itu ada biaya konversi. Jadi biaya konversi itu untuk perusahaan manufaktur meliputi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik itu meliputi bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan berbagai biaya seperti depresiasi, pajak, asuransi, ataupun utilitas. Yang ketiga itu biaya lain yang termasuk biaya yang dikeluarkan untuk membawa persediaan ke lokasi. Itu ada biaya merancang produk untuk kebutuhan pelanggan tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada biaya periode. Biaya periode adalah biaya-biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan perolehan atau produksi barang. Biaya periode seperti biaya penjualan dalam keadaan biasa, biaya penjualan dalam keadaan biasa, biaya umum, dan administrasi itu tidak termasuk sebagai bagian dari biaya persediaan. Nah, perusahaan itu umumnya menganggap biaya penjualan itu lebih terkait dengan harga pokok penjualan daripada persediaan yang tidak terjual.
Nah, selain itu, biaya periode, terutama biaya administrasi, sangat tidak berhubungan atau secara tidak langsung berhubungan dengan proses produksi langsung, bahwa alokasi apapun adalah murni. Nah, contoh biaya periode itu bunga. Bunga itu merupakan contoh biaya periode lain. Nah, perusahaan biasanya membebankan biaya bunga yang terkait dengan menyiapkan persediaan untuk dijual. Pendukung pendekatan ini berpendapat bahwa biaya bunga benar-benar merupakan biaya pembiayaan yang dikeluarkan untuk membiayai aktivitas yang terkait dengan penyiapan persediaan untuk dijual sama besarnya dengan biaya aset seperti bahan, tenaga kerja, maupun biaya overhead. Oleh karena itu, mereka biasanya beralasan perusahaan harus mengkapitalisasi biaya bunga. Selanjutnya akan dijelaskan, sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu membahas tentang biaya termasuk dalam persediaan. Perlakuan diskon pembelian yaitu potongan pada pembelian atau potongan perdagangan, yaitu pengurangan harga jual yang diberikan kepada pembeli atau pelanggan. Menurut IASB, sangat membutuhkan diskon ini untuk dicatat sebagai pengurang dari biaya persediaan pada perusahaan. Untuk IASB sendiri yaitu singkatan dari International Accounting Standard Board. Untuk mencatat biaya termasuk dalam persediaan atau perlakuan diskon pembelian, yaitu langkah pertama mencatat diskon pembelian, yaitu pertama mendebit akun piutang pada entry jurnal. Kemudian langkah kedua, kurangi jumlah diskon penjualan dan menentukan jumlah uang tunai yang diterima saat pelanggan membayar faktur. Untuk langkah terakhirnya, yaitu melaporkan jumlah total diskon penjualan. Perlakuan diskon pembelian itu ada dua metode perhitungan. Yang pertama, gross method. Yang metode kedua yaitu net method. Untuk gross method sendiri yaitu di mana perjanjian piutang dagang, maka pencatatannya tidak dihitung potongannya dan yang dicatat hanya jumlah totalnya saja. Jadi yang dicatat yaitu jumlah aslinya, jumlah nilai aslinya itu berapa. Sedangkan untuk net method di sisi piutangnya nanti dicatatnya yaitu kebalikan dari metode kotor atau gross method. Dan potongan tersebut ditanggung oleh perusahaan. Jadi untuk pencatatan di sisi piutangnya nanti atau utang dagangnya itu sebesar dipotong dengan diskonnya, dan karena diskon sudah ditanggung sama potongannya ditanggung oleh perusahaan. Di sini kami mengambil soal tentang PT Mali melakukan pembelian barang sebesar $20.000 dengan ketentuan 2% per 10 hari dengan jatuh tempo 30 hari. Sehingga untuk jurnalnya yang pertama yaitu pembelian terhadap utang dagang sebesar $20.000. Selanjutnya yaitu dibayar faktur senilai $15.000 dalam periode potongan. Tadi sudah dijelaskan kalau untuk gross method dicatat utang dagangnya itu sebesar dengan nominalnya, yaitu sebesar $15.000. Untuk di sisi kreditnya yaitu ada diskon pembelian dan kas. Untuk kasnya sendiri yaitu sebesar $14.700 dari $15.000 dikali dengan 2%, yaitu sudah ketentuan dari soal, sehingga kasnya sebesar $14.700. Sehingga untuk mencatat diskon pembeliannya yaitu sebesar 300 atau sisanya. Selanjutnya yaitu mencatat dibayar faktur sebesar $5.000 di luar periode potongan.
Untuk diskonnya yaitu untuk jurnalnya yaitu utang dagang terhadap kas sebesar $5.000. Untuk net method mencatat perlakuan diskon pembelian menggunakan net method. Yang pertama yaitu jurnalnya pembelian terhadap utang dagang sebesar 19.600 yaitu dari 20.000 $20.000 dikali dengan 2%. Selanjutnya untuk jurnal yang kedua yaitu utang dagang terhadap kas sebesar 14.700 yaitu dari $15.000 dikali dengan 2%. Untuk di jurnal yang ketiga dibayar faktur senilai $5.000 di luar periode potongan. Untuk di grade net method yaitu mencatatnya jurnal utang dagang sebesar 4.900, untuk diskon pembelian hilar sebesar 100, untuk di sisi kreditnya kas sebesar 5.000. Selanjutnya yaitu asumsi aliran biaya mana yang perlu digunakan. Metode arus biaya itu ada dua, identifikasi khusus. Terus yang kedua yaitu dua asumsi aliran biaya, yaitu masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out. Yang kedua yaitu biaya rata-rata atau average cost. Untuk metode FIFO merupakan manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang sesuai dengan waktunya masuknya. Stok yang pertama kali masuk ke gudang, maka menjadi stok yang pertama dikeluarkan. Sedangkan untuk metode average cost, metode perhitungan, yaitu metode perhitungan inventory yang akan dicatat berdasarkan harga rata-rata barangnya. Di sini kami memiliki contoh soal PT Sapunya melakukan pembelian dan penjualan persediaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari memiliki persediaan awal sebanyak 200 unit dengan harga Rp 9.000. Kemudian pada tanggal 10 Maret melakukan pembelian sebanyak 300 unit sebesar harga Rp 10.000. Pada tanggal 5 April melakukan transaksi penjualan sebanyak 200 unit sebesar 15.000. 7 Mei penjualan 100 unit Rp 15.000. 21 September pembelian 400 unit sebesar Rp 11.000. Kemudian tanggal 18 November pembelian 100 unit Rp 12.000. Pada tanggal 20 November melakukan penjualan sebesar 200 unit, yaitu per unitnya 17.000. Pada tanggal 10 Desember melakukan penjualan kembali sebanyak 200 unit, untuk per unitnya yaitu 18.000. Instruksinya yaitu hitunglah persediaan akhir menggunakan metode FIFO dan average cost. Di sini untuk penjelasan metode FIFO atau first in first out. Yang pertama yaitu pada tanggal 2 Januari untuk di sisi pembelian tidak ada pencatatan karena pada tanggal 2 Januari persediaan awal yaitu masuk pada persediaan, pada kolom persediaan. Jadi dicatatnya persediaannya unitnya 200, untuk harga per unitnya 9.000 sehingga untuk harga total harganya yaitu sebesar 1.800.000. Kemudian pada tanggal 10 bulan Maret melakukan pembelian sebanyak 300 unit, untuk harga per unitnya yaitu sebesar 10.000 sehingga untuk total harganya yaitu sebesar 3 juta. Sehingga untuk persediaannya yaitu dicatat 200 unit dari persediaan awal, kemudian mencatat pembelian ditambah 300 unit, sehingga untuk total harganya pada tanggal 10 bulan Maret yaitu sebesar 4.800.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 5 bulan April melakukan harga pokok penjualan atau melakukan penjualan sebesar 2 unit
unit dengan harga per unitnya yaitu 9.000, sehingga untuk total harganya yaitu sebesar 1.800.000. Sehingga untuk persediaannya yaitu sisa tinggal 300 unit. Untuk harga unitnya 10.000. Total harganya yaitu jadinya sisa 3 juta. Kemudian pada tanggal 7 bulan Mei atau bulan 5 melakukan penjualan kembali sebesar 100 unit. Untuk harga per unitnya yaitu sebesar 10.000, sehingga untuk total harganya yaitu sebesar 1 juta. Sehingga untuk persediaannya sisa 200 unit. Untuk harga per unitnya 10 juta, sehingga total harga akhirnya pada bulan Mei yaitu sebesar 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 21 September melakukan pembelian kembali sebesar 400 unit dengan harga per unitnya 11.000, sehingga total harganya 4.400.000. Untuk persediaannya sehingga menjadi 200 unit per harga per unitnya yaitu 10.000. Untuk total harganya tetap sama yaitu 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 18 bulan November melakukan pembelian sebesar 100 unit untuk harga per unitnya yaitu 12.000, sehingga untuk total harganya yaitu sebesar 1.200.000. Untuk persediaannya menjadi 200 unit ditambah dengan 400 unit ditambah dengan 100 unit. Sehingga untuk total harganya semuanya yaitu 7.600.000. Kemudian pada tanggal 20 bulan November melakukan penjualan sebesar 200 unit untuk harga per unitnya yaitu 10.000. Total harganya sehingga 2 juta. Maka untuk di catatan persediaannya yaitu dikurangi dengan 200 unit, sehingga yang dicatat tinggal 400 unit dan 100 unit. Sehingga untuk total harganya pada tanggal 20 bulan November yaitu sebesar 5.600.000. Kemudian selanjutnya pada tanggal 10 bulan Desember melakukan penjualan kembali yaitu sebesar 200 unit untuk harga per unitnya yaitu 11.000, sehingga total harganya yaitu sebesar 2.200.000. Untuk persediaannya yaitu 200 unit dan 100 unit. Sehingga untuk total harga persediaannya pada bulan Desember tanggal 10 yaitu sebesar 3.400.000. Sehingga totalnya untuk di sisi pembelian yaitu sebesar 800 unit. Untuk total harganya sebesar 8.600.000. Sehingga untuk yang total pada penjualan yaitu sebesar 700 unit. Sehingga untuk total harganya sebesar 7 juta. Sehingga untuk persediaannya yaitu sebesar 300 unit. Untuk total harganya yaitu 3.400.000. Selanjutnya yaitu menggunakan metode average atau biaya rata-rata. Pada tanggal 21 pada tanggal 2 bulan 1 tetap sama pencatatannya, sama seperti Vivo. Kemudian pada tanggal 10 bulan Maret melakukan pencatatan untuk di sisi persediaan mendapatkan perbedaan, yaitu pembelian sebesar 300, harga unitnya sebesar 10.000, sehingga total harganya sebesar 3 juta. Untuk persediaannya sebesar 500 unit, yaitu dari 200 ditambah 300 unit. Selanjutnya untuk harga per unitnya 9.600, sehingga untuk total harganya yaitu sebesar 4.800.000. Selanjutnya pada tanggal 5 bulan April melakukan penjualan sebesar 200 unit dengan harga pokok 9.600, sehingga untuk total harganya yaitu sebesar 1.920.000. Sehingga untuk persediaannya yaitu total harganya semuanya 2.880.000. Selanjutnya pada tanggal 7 bulan Mei
melakukan penjualan sebesar 100 unit dengan harga per unitnya yaitu 9.600, sehingga untuk total harganya yaitu sebesar 1.960.000. Untuk persediaannya menjadi 200 unit dengan harga per unitnya 9.600, total harganya yaitu 1.920.000. Pada tanggal 21 September untuk pembelian di ada 400 unit, harga per unitnya yaitu 11.000, di mana total harganya menjadi 4.400.000. Sehingga pencatatannya yaitu di sesi persediaan sebesar 600, untuk harga per unitnya yaitu 10.530.000, sehingga total harganya yaitu sebesar 6.320.000. Untuk pada tanggal 18 bulan November itu melakukan pembelian kembali sebesar 100 unit untuk harganya 12.000, sehingga untuk total harganya 1.200.000. Sehingga untuk persediaannya menjadi 700 unit dengan total harganya menjadi 7.520.000 dari 700 dikali dengan 10.740. Selanjutnya pada tanggal 20 November melakukan penjualan sebesar 200, sehingga untuk persediaannya yaitu sebesar 500 unit, sehingga untuk total harganya sebesar 5.372.000. Selanjutnya pada tanggal 10 bulan Desember melakukan penjualan kembali sebesar 200 unit, sehingga untuk persediaannya sisa 300 unit, sehingga untuk total harganya itu sebesar 3.224.000 dari 300 dikali dengan 10.740.000. Sehingga untuk total akhirnya untuk di sisi pembelian tetap sama seperti metode FIFO yaitu sebesar 800. Total harganya yaitu tetap sama 8.600. Yang berbeda pada sisi penjualannya. Penjualannya patokannya lebih, kalau menggunakan biaya rata-rata, patokannya harga per unitnya tidak sesuai dengan nilai buku. Ada sisi di mana biaya rata-ratanya yaitu mengambil titik tengahnya yaitu sebesar 10.740, ada yang 9.600. Terus untuk jumlah total harga penjualannya sebesar 7.176.000, sehingga untuk persediaannya yaitu sebesar 3.224.000. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang identifikasi khusus, di mana metode hanya dapat digunakan untuk memisahkan secara fisik berbagai pembelian yang dilakukan. Harga pokok penjualan termasuk biaya barang-barang tertentu yang dijual. Yang kedua, yaitu digunakan saat menangani sejumlah kecil barang yang mahal dan mudah dibedakan. Selanjutnya, yaitu mencocokkan biaya aktual dengan pendapatan, aliran biaya sesuai dengan aliran fisik barang, memungkinkan perusahaan melakukan manipulasi laba bersih. Metode identifikasi khusus berguna sebagai alokasi biaya, perolehan, dan biaya konversi barang dagang di tahun berjalan. Catatan atas laporan posisi keuangan harus dapat menyebutkan kebijakan akuntansi persediaan yang diterapkan di perusahaan manufaktur, kelebihan dan kekurangan metode identifikasi khusus dalam menilai harga pokok, produksi, dan persediaan akhir diberlakukan karena akan mempengaruhi laba bersih tahun berjalan. Laporan laba rugi berisikan informasi tentang penjualan, harga pokok penjualan, biaya administrasi, dan pemasaran periode berjalan. Metode identifikasi khusus memiliki kelebihan yaitu cocok digunakan pada perusahaan berskala kecil atau berskala besar dengan syarat memiliki jenis persediaan yang relatif kecil. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang biaya rata-rata atau average cost. Harga item dalam
berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut, bukan sebagai subjek manipulasi pendapatan. Mengukur aliran fisik tertentu dari persediaan seringkali tidak mungkin. Contohnya yaitu PT Abel melakukan pembelian dan penjualan barang pada bulan Maret sebagai berikut. Tanggal transaksinya pada tanggal 1 Maret jumlah unit awalnya yaitu sebesar 300 unit. Untuk per unitnya 2.000. Pada tanggal 5 Maret melakukan pembelian sebesar 500 unit untuk harganya 3.000 per unit. 13 Maret melakukan pembelian kembali yaitu sebesar 600 unit, per unitnya 3.500. Untuk pada tanggal 15 Maret melakukan penjualan sebesar 300 unit. Pada tanggal 25 Maret melakukan pembelian kembali sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 2.500. Sehingga untuk jawabannya yaitu mencatat untuk di sisi pembeliannya saja. Jadi mencatatnya hanya pada tanggal 1 Maret, 5 Maret, 13 Maret, dan tanggal 25 Maret. Pada tanggal 1 Maret, jumlah persediaan awal sebesar 300 unit untuk jumlah per unitnya 2.000, sehingga total biayanya sebesar 6 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret, membeli 500 unit dengan jumlah per unitnya yaitu 3.000, sehingga untuk total biayanya sebesar 1.500.000. Untuk pada tanggal 13 Maret, membeli 600 unit dengan jumlah 3.500, dan sehingga untuk total biayanya sebesar 2.100.000. Pada tanggal 25 Maret, membeli kembali yaitu sebesar 200 unit untuk jumlahnya yaitu per unitnya 2.500, sehingga untuk total biayanya yaitu sebesar 5 juta. 500.000. Sehingga untuk totalnya, untuk total PT Abelnya yaitu untuk jumlah pembelian unitnya itu sebesar 1.600. Untuk total biayanya yaitu sebesar 4.700.000. Biaya rata-rata per unitnya yaitu dari total biaya dibagi dengan 1.600 unit, sehingga untuk biaya rata-rata per unitnya yaitu sebesar 2.937 per unit. Jumlah unit yang tersedia untuk dijual yaitu sebesar 1.600. Jumlah biaya barang terjual yaitu perhitungannya dari biaya rata-rata per unit dikali dengan 300 unit, yaitu dari yang barang terjualnya yaitu sebanyak 300 unit. Selanjutnya yaitu pada untuk jumlah biaya barang terjual yaitu sebesar 881.100, sehingga untuk biaya persediaan akhir yaitu biaya rata-rata per unit dikali dengan 1.300 unit, sehingga untuk biaya persediaan akhir sebesar 3.818.100. Selanjutnya yaitu menggunakan metode FIFO atau first in first out. Asumsikan bahwa digunakan sesuai urutan pembeliannya. Perkiraan arus fisik barang, persediaan akhir mendekati biaya saat ini, gagal mencocokkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini pada laporan laba rugi. Contoh soal persediaan awal, pembelian, dan penjualan barang T-Start 69 adalah sebagai berikut. Hitunglah harga pokok penjualan pada tanggal 30 Januari 2022. Yang kedua yaitu persediaan per 31 Januari 2022. Untuk jawabannya yaitu harga pokok penjualan 30 Januari 2022 13 unit seharga 34.000 per unit sebesar 442.000, 7 unit seharga 38.000 unit, sehingga harga pokok penjualannya itu sebesar 266.000. Penjualan 20 unit dengan harga pokok yaitu pada opsi 1 dan 2 itu ditambah, sehingga HPP-nya yaitu 442 ditambah dengan 266.000, sehingga HPP-nya yaitu sebesar 708.000.
8.000. Untuk persediaan per 31 Januari 2022, jumlah persediaan sama dengan yaitu 22 unit dikurangi dengan 7 unit sama dengan 15 unit dengan harga 38.000. Jadi nilai persediaan yaitu 15 unit dikali dengan 38.000 sehingga nilai persediaannya yaitu 570.000. Penjelasannya dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut. Untuk lebih ringkasnya, ada tabel quantity, price, quantity kali price. Untuk di sisi persediaan dan pembelian sama, yaitu ada quantity dikali price dan quantity dikali price juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Fitur Ahmad Kadafi. Di sini saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan slide 35 sampai dengan 47. Di sini slide yang saya akan jelaskan yaitu ada metode penilaian persediaan ringkasan dengan mengasumsikan prosedur inventaris berkala dan data terpilih sebagai berikut. Nah, di sini ada selected datanya. Yang pertama di beginning cash balance yaitu sebesar 7.000, lalu ada beginning return earnings sebesar 10.000, lalu ada beginning inventory 4.000 units dikalikan dengan 3, hasilnya itu sebesar 12.000. Ada purchase 6.000 units, lalu dikali 4, hasilnya 24.000. Lalu sales 5.000 units dikalikan dengan 12, hasilnya 60.000. Lalu ada operating expense sebesar 10.000 euro dan income tax rate-nya 40%. Nah, selanjutnya di sini ada average cost dan FIFO. Di sini yang pertama ada sales 60.000, lalu ada cost of COGS atau cost of goods sold yaitu 18.000. Nah, ini sales dikurangi COGS menghasilkan gross profit sebesar 42.000. Lalu ada operating expense dikurangi sebesar 10.000 menghasilkan income before tax yaitu sebesar 32.000. Lalu tadi kan income tax-nya 40%. Jadi 12.800. Menghasilkan net income 19.200. Lalu ini COGS-nya dapat dari 4.000 ditambah 6.000. Yang ini beginning inventory sama purchase. Hasilnya 36.000 dibagi 10.000. 3,60 euro, lalu dikali dengan 5.000, hasilnya 18.000. Lalu ada FIFO, salesnya sama 60.000 dikurangi COGS 16.000, yaitu dari 4.000 tambah 1.000 dikali 4, hasilnya 16.000. Lalu gross profitnya 44.000 dikurangi dengan operating expense 10.000, lalu menghasilkan income before tax yaitu 34.000 dan dikurangi lagi dengan income tax-nya 13.600. Hasilnya net income sebesar 20.400. Next slide. Di sini ada average cost dan FIFO. Inventory-nya 18.000. Itu dari 5.000 dikali 3,60. Lalu gross profit-nya tadi kan 42.000. Ini tax-nya 12.800, net income-nya 19.200. Lalu ingin mencari return earnings yaitu 10.000.
Itu dari operating expense ditambah 19.200. Itu dari hasil net income. Jadi operating expense ditambah net income. Hasilnya itu sebesar 20.200. Lalu FIFO-nya 20.000, dari 5.000 dikali 4 euro, hasilkan gross profit. Lalu ada tax-nya 13.600, net income, return earning-nya operating expense ditambah net income, itu hasilnya menjadi cash sebesar 19.400. Cash akhir tahunnya yaitu beginning balance 7.000 ditambah sales 60.000 dikurangi purchase 24.000 dikurangi operating expense dan dikurangi tax 12.800. Lalu FIFO-nya 19.400 dari sama kayak tadi, tapi tax-nya itu 13.600. Selanjutnya ada pengaruhan kesalahan inventaris. Persediaan akhir salah saji. Di sini ada statement of financial position dan income statement. Nah, di sini statement of financial position-nya semuanya understate. Dari ini yang pertama inventory, lalu return earnings, lalu selanjutnya ada working capital, yang terakhir ada current ratio. Sedangkan income statement-nya COGS-nya overstate, sedangkan net income-nya understated. Itu dari pengaruh kesalahan pada laba bersih dalam 1 tahun akan diimbangi di tahun berikutnya. Namun laporan laba rugi akan salah saji untuk kedua tahun tersebut. Di sini ada ilustrasinya. Perusahaan T-Chain menghasilkan persediaan akhirnya sebesar $10.000 pada tahun 2019. Semua item lainnya dinyatakan dengan benar. Nah, di sini sebelum di-adjust tahun 2019 revenue-nya $100.000. Lalu COGS yaitu meliputi beginning inventory 25.000, lalu ada purchase per produce-nya 45.000. Lalu goods available for sale-nya 70.000 dikurangi dengan ending inventory sebesar 20.000. Lalu menghasilkan COGS sebesar 50.000 dan gross profit 50.000. Lalu ada dikurangi administrative and selling expense sebesar 40.000 menghasilkan net income $10.000. Lalu pada tahun 2020 COGS-nya beginning inventory 20.000 ditambah purchase 60.000. Lalu goods available-nya 80.000 dikurangi ending inventory-nya 40.000. Hasilnya COGS sebesar 40.000. Lalu gross profit-nya 60.000 dikurangi dengan administrative and selling expense 40.000 menghasilkan net income 20.000. Jadi total income-nya yaitu 30.000 dari tahun 2019 dan tahun 2020 untuk 2 tahun. Lalu di-adjust menjadi beginning inventory-nya sama 2019 25.000. Nah, di sini bedanya itu di ending inventory. Jadi goods available for sale-nya dikurangi ending inventory 30.000 menghasilkan COGS 40.000. Lalu gross profit-nya 60.000 dikurangi administrative and selling expense 40.000 menghasilkan net income $20.000. Sedangkan tahun 2020 goods available-nya 90.000 lalu dikurangi ending inventory 40.000 menghasilkan COGS sebesar $50.000. Lalu gross profit-nya 50.000 dikurangi administrative and selling expense. Jadi net income-nya 10.000. Selanjutnya pemberian
pembelian dan persediaan salah saji. Statement of financial position, inventory-nya understate, return earnings-nya no effect, accounts payable understate, lalu working capital-nya no effect, dan terakhir current ratio-nya overstate. Lalu income statement-nya purchase, understate, COGS no effect, net income-nya no effect, lalu inventory-nya ending, overstate. Pernyataan yang terlalu rendah tidak mempengaruhi harga pokok dan laba bersih karena kesalahan saling mengimbangi. Lalu next slide ada LIFO. Kalau marketing memiliki transaksi berikut di bulan pertama operasinya pada tanggal 2 Maret, purchase-nya 2.000. Lalu tanggal 15-nya 6.000. Maret dia tidak mempunyai purchase tanggal 19, atau tanggal 30-nya 2.000. Jadi sold or issue-nya 4.000 units. Balance-nya di sini 2.000 pada tanggal 2, lalu pada tanggal 15 8.000 units. Tanggal 19 4.000 units karena dia tidak memiliki purchase. Lalu pada tanggal 30 Maret yaitu sebesar 6.000 units. Sistem inventaris berkala saat selanjutnya the date of invoice pada tanggal 2 Maret dan 15 Maret masing-masing itu 2.000 dan 4.000 unit. Ini ditambah menghasilkan ending inventory sebesar 6.000. Lalu goods available-nya 43.900. Biaya dari jumlah yang total yang terjual atau dikeluarkan selama bulan tersebut berasal dari pembelian terakhir. Selanjutnya ada sistem inventaris. Ini pada tanggal 2 Maret, purchase-nya 2.000 dikali 4 euro, hasilnya 8.000. Lalu pada tanggal 15, 6.000 dikali 4,40 menghasilkan 26.400 euro. Lalu yang terakhir 30 Maret 2.000 dikali 4,75 euro, hasilnya 9.500 euro. Nah, LIFO menghasilkan persediaan akhir dan jumlah harga pokok penjualan yang berbeda dari jumlah yang dihitung dengan metode periodik. Selanjutnya ada metode penilaian persediaan ringkasan dengan mengasumsikan prosedur inventaris berkala dan data terpilih berikut. Selected datanya beginning cash balance 7.000, return earnings-nya 10.000 euro, lalu ada beginning inventory 4.000 units dikali 3 euro, hasilnya 12.000, lalu ada purchase 6.000 units dikali 4, hasilnya 24.000 euro, selanjutnya ada sales 5.000 unit dikali 12, hasilnya 60.000, operating expense-nya 10.000 euro, dan income tax rate-nya 40%. Nah, di sini ada perhitungan average cost, FIFO, dan LIFO. Meliputi sales, COGS, gross profit, operating expense, income before tax, income tax, dan net income. Di sini 60.000 dikurangi COGS 18.000, lalu hasilnya 42.000 dikurangi operating expense sebesar 10.000, yaitu menghasilkan income before tax sebesar 32.000, lalu dikurangi income tax 40% sebesar 12.800, menghasilkan net income 19.200. Nah, COGS 18.000 itu dari 4.000 dikali 3, lalu ditambah 6.000 dikali 4, menghasilkan 36.000 dibagi 10.000, baru dikali 5.000. FIFO-nya COGS 16.000 dari 4.000 dikali 3 ditambah dengan 1.000 dikali 4, hasilnya 16.000 dikurangi hasilnya menjadi gross profit 44.000, lalu ada operating expense 10.000 menghasilkan income before tax 34.000 dikurangi lagi income tax 40%, hasilnya 13.600, yaitu menjadi net income 20.400. Lalu sedangkan perhitungan LIFO
COGS-nya 20.000, dari 5.000 dikali 4. Hasilkan gross profit 40.000, dikurangi operating expense 10.000, hasilkan income before tax, lalu dikurangi income tax 40% sebesar 12.000. Hasilkan net income yaitu 18.000. Perhatikan bahwa laba kotor dan laba bersih terendah di bawah yaitu di LIFO, tertinggi di bawah yaitu FIFO, perhitungan FIFO, dan di suatu tempat di tengah di bawah biaya rata-rata. Lalu next slide ada average cost, FIFO, dan LIFO. Nah di sini kan tadi profit, gross profit, tax, net income sudah diketahui. Lalu kita mencari retained earnings dengan average cost 10.000 ditambah 19.200 dari net income. Hasilnya cash 20.200. Lalu mencari retained earnings dengan FIFO 10.000 dikali ditambah 20.400 dari net income, menghasilkan cash yaitu sebesar 19.400. Lalu retained earnings 28.000 dari 10.000 ditambah 18.000, lalu cashnya 21.000. Nah ini 20.200 itu dari beginning balance 7.000 ditambah sales, dikurangi purchase 24.000, dikurangi operating expense, dikurangi taxes. Begitupun seterusnya, perhitungan FIFO dan LIFO. FIFO menghasilkan saldo kas tertinggi pada akhir tahun, yaitu karena pajak lebih rendah. Contoh ini mengasumsikan bahwa harga sedang naik. Hasil sebaliknya terjadi jika harga itu turun. Nah, yang terakhir, di sini ada penjelasan dalam bentuk tabel. 1 Januari, 8 Januari, 15 Januari, sampai 31 Januari. Kuantitinya 15 dikali price, 51.000 dengan HPP. Lalu kuantiti 13 tinggal 34.000, hasilnya 442.000. Lalu kuantiti 7 dikali 38.000 pada tanggal 15 Januari, yaitu hasilnya 266.000, ditambah jadinya 208.000. Persediaan dan pembelian semuanya ditambahin dari kuantiti dikali price, 28 dikali 34.000, 13 dikali 34.000, dan 22 dikali 38.000. Hasilnya 1 Januari 952.000, 8 Januari 842, dan 15 Januari 836. Lalu 31 Januari kuantiti 15 kali, price-nya 38.000, yaitu hasilnya 570.000. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.